cara setan meracuni hati atau meracuni ruh, dan itu tertuang di dalam kitab Hikam Maqalah 2 atau pasal 2. Cara dan gaya setan yang sangat halus, olehnya meracuni hati kita supaya di dalam hati kita muncul rasa takabur, muncul rasa riya, muncul rasa hasud, muncul rasa-rasa sifat yang dilarang Allah. Cara kerja setan atau nafsu di dalam hati kita itu sangatlah halus, yang pada intinya hati ini lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segi apapun. Itu yang pertama. Nanti kita kupas habis terkait cara setan mempengaruhi hati kita atau meracuni hati kita. Qalu dodawuh sopo al-arifuna, piro-piro wong sing podo makrifat pada Allah. Para kekasih Allah sak dunya iku sepakat, kekasih Allah itu baik dari unsur para rasul, para wali-wali Allah, itu sepakat. Apa dawuhnya? Iqbalun nasi alal murid, madepe masyarakat, penghormatane masyarakat alal muridi ing atase murid qabla sadurunge lahu iku keduwe murid opo al makrifatu makrifat. Qabla kamalihi, sadurunge si murid iku sampai pada makrifat Allah. Itu bahaya. Sebab masyarakat atau umat ketika menghormat terhadap kita itu ada sebab musababnya. Pertama, disebabkan karena kita menjadi orang yang alim. Mohon maaf, hati-hati. Kita mendapatkan satu titel disebut ulama. Masyarakat podo berbondong-bondong penghormatannya terhadap beliau-beliau. Yang jadi ulama hati-hati. Ini akan menjadikan satu sumun qatilun, akan menjadi racun yang mematikan manakala si ulama iku qabla kamalihi, belum
belum sempurna atau belum mencapai tingkatan makrifat. Iblis masuk di dalam situ Bapak Ibu, masuk karena ilmu si ulama tadi. Akhirnya masyarakat sama berbondong-bondong untuk mencari berkah, barokah lah gitu toh. Sama-sama mencari penghormatan terhadap beliau-beliau. Hati-hati, saya tidak menyalahkan tapi ngeritik supaya tidak terjebak terhadap nafsu iktimat. Akhirnya dalam hati kita muncul takabur, lebih baik daripada masyarakat. Sebuah contoh, saya alim tentang ilmu agama. Di dalam kitab apapun saya paham. Contoh, apakah ilmu alatnya, ilmu hadisnya, ilmu Qur'annya saya kuasai Pak. Ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya saya kuasai Pak. Ini bahaya. Iqbalun nasi utawi penghormatane manungso utawi umat yang seperti ini iku summun qatilun, racun yang mematikan. Mematikan terhadap jiwa Bapak Ibu, mematikan terhadap ruh. Artinya justru semakin jauh kita pada Allah. Bentuknya saya berbangga diri terhadap pujaan masyarakat. Ini unsurnya dari ilmu sebabnya. Mohon para alim untuk didengarkan dan dievaluasi. Ini yang dawuh itu para kekasih Allah. Al-arifuna iqbalun nas alal murid qabla kamalihi summun qatilun. Penghormatan masyarakat terhadap kita yang kita belum mencapai makrifat pada Allah itu akan menjadi summun, racun qatilun yang mematikan. Artinya summun qatilun konteksnya di sini adalah mematikan jiwa. Tambah jauh kita pada Allah. Walaupun kita bacaannya Quran fasih, kitabnya tidak diragukan dari segi alatnya, hadis dari sanadnya, apapun, kita tidak akan bisa terhindar dari perkara ini. Mula sing pinter ilmune, sing mahir ilmu apapun, jok gumedhe. Ngerti jok gumedhe? Jangan takabur. Anda tidak akan terjangkit sifat takabur manakala Anda sudah mencapai makrifat. Kalau tidak, pasti kita akan terjangkit Bapak Ibu. Itu pasti. Dan ini rumus sudah.
Siapapun yang tidak kenal Tuhannya, dia akan terjerumus di dalam penyesatan iblis. Ini, itu yang pertama. Kita diracuni iblis lewat penghormatan masyarakat dari unsur sebab ilmu itu. Hal ini Bapak Ibu pernah dialami oleh Imam Ghazali, ya. Buka di dalam kitab paling dasar Bidayatul Hidayah. Beliau itu tidak hanya alim, al-alamah, tidak hanya itu. Dia di samping sugih ilmu, kaya harta, kaya jabatan. Di saat beliau dihadapkan jabatan menjadi rektor Universitas Kairo Mesir, menangis beliau. Di situ banyak lubang dan jebakan atau peracunan iblis, sehingga beliau tinggalkan itu. Olehnya beliau meninggalkan itu tidak hanya batiniah, bahkan sampai ke jasmaniah. Tidak hanya rohaniah saja, tetapi jasmaniah beliau tinggalkan. Tinggalkan pangkat itu, tinggalkan fasilitas yang diberikan terhadap seorang rektor dari universitas, semua tinggalkan. Kemana beliau? Kalau orang sini mengatakan lelono. Tahu lelono ya? Lelono itu dari hutan, keluar hutan, dari laut, keluar laut, dari gua, keluar gua. Lelono itu namanya. Kalau teman-teman sekarang dari pesarian wali ini berjalan ke pesarian itu wali, gitu namanya lelono. Dan ini sangat rata. Kita diracuni iblis lewat sifat al-alamah, sifat alim. Pasti di situ dalam hati kita akan merasa lebih baik, lebih pintar, dan lebih segalanya daripada yang lain. Nah, saat munculnya hati merasa lebih baik, lebih alim daripada yang lain, inilah Bapak Ibu yang memunculkan sifat takabur di dalam hati kita, yang akan menutupi hati ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mohon maaf, Anda kan sering mendengar kalimat begini, tapi saya kurang sefaham. Mohon maaf ya, bukannya saya tidak setuju, bukannya saya menyalahkan, ndak, kurang sefaham. Kalimat gini Pak, ilmu syariatmu belum ada, itu masih tipis lagi tuh. Syariatmu masih gradul-gradul. Oh, bahasa gradul-gradul Pak, masih bolong-bolong. Syariatnya masih tipis. Kok ya coba-coba kau masuk di dalam pengajaran hakikat? Jangan.
tunggu kandel syariatmu dulu. Pernah dengar Pak? Lah wong syariatmu sik rusak ngono kok mau masuk di ajaran hakikat makrifat, nanti tambah rusak. Mohon maaf ya, saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap kaidah atau makalah pendapat yang seperti ini, tapi saya kurang sependapat. Sebab apa? Gini Pak, kalau sudah ranahnya membahas hati ini di dalam hakikat, itu tidak ada syarat mutlak harus pinter maca Quran, pinter kitab, pinter hadis. Ndak. Yang dibutuhkan di situ adalah wadahnya hati siap untuk menerima hukum-hukum Allah. Hanya itu. Sekali lagi saya mohon maaf, barangkali kurang sepaham. Andai kata jenengan ini sudah umur 50 atau 60 tahun. Pertama, disuruh untuk membaikkan dulu syariat, hukum syariat dulu. Zamannya habis berapa nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran syariat cukup itu seberapa? Ukuran kalau kita syariatnya cukup, kemudian masuk di dalam ajaran hakikat, itu berapa? Nggak ada yang bisa jawab. Apakah saya harus paham tentang ilmu nahwu sorof, ilmu alat sampai jawahirul maknun, atau hanya cukup di jurumiyah? Nggak bisa jawab. Atau kita bahas hadis seluruhnya, apakah cukup hadis arba'in atau seluruh hadis? Mana pelanggaran dikatakan cukup syariat kita? Misalkan Quran, apakah kita harus hafal? Nggak ada ukuran Pak. Mohon maaf bila berseberangan. Yang jelas tatkala Anda ranahnya sudah ke hukum hakikat, yang diperlukan bukan akal tapi hati lewat iman tadi. Wadahnya ruh yang disebut kolbun, hati, apakah imannya sudah nerima atau tidak? Apakah imannya sudah menerima dengan ajaran isi di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana atau tidak? Mohon maaf Bapak, sekali lagi, tidak ada jaminan setinggi apapun ilmu syariatmu untuk bisa menyelamatkan dirimu. Gak ada jaminan. Justru amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh ruhani, yang amaliyah itu didasarkan makrifat pada Allah, justru inilah yang dimaksud bekal akhirat. Ini yang dimaksud bekal akhirat. Ingat dalam satu makalah beliau,
al-a'malu suwarun qaimatun. Sholatmu, zakatmu, posomu, hajimu, apapun itu laksana patung. Patung. Kalau kita bicara patung yang tidak ada hidup atau ruhnya, patung itu pasti tidak bergerak. Amalia juga begitu. Amalia tersebut tidak ada manfaatnya. Amalia yang seperti itu di mata Allah tidak berfungsi. Lah, biar berfungsi, wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha, harus dikasih roh. Lah, roh amal itu apa Bapak Ibu? Di dalam makalah tersebut beliau mengatakan al-ikhlas wujudu sirri ikhlas, wujude rahasiane ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Kalau kita bicara ikhlas sih, kata baginda Rasul, seperti kita buang BAB, buang kotoran. Tapi rahasianya ikhlas itu yang bagaimana? Makrifat pada Allah. Anda manusia tidak merasa dirimu yang melakukan. Justru dikatakan makrifat datang Allah pada Allah, dalam dirimu itu sudah nyata, yang berlaku, berperan, berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makrifat. Sampai Rasulullah mengatakan ndek-ndekan makrifat, ndek-ndekan, yang disebut ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Olehnya kau amaliyah itu tadi ya, seakan-akan kau melihat Allah. Artinya seakan-akan kau melihat Allah, di dalam dirimu itu tidak kau akui kalau kau yang melakukan. Kau akan merasa meyakini olehnya kau melakukan itu karena digerakkan Gusti Allah atau hidup dalam dirimu. Itu makrifat ndek-ndekan. Tahu ndek-ndekan? Apa ya? Rendah-rendahan, paling rendah. Dan atau kau merasa selalu dilihat Allah. Ini makrifat yang paling yang paling bawah. Jadi kita masih merasa digerakkan Allah. Kita masih ada, Allah yang menggerakkan. Di situ kita tidak akan pernah mengatakan bisa bergerak sendiri jikalau tidak digerakkan Allah. Itu paling rendah. Tapi harus diteruskan sampai pada puncak. Apa puncak? La ilaha illa ana fa'budun. Anda harus bertajali. Artinya menetapkan dalam setiap amal itu yang berperan hanyalah hidup. Bahasa syariat disebut Allah. Udah. Ini yang kami maksud
Anda sudah sampai pada sangkan paraning dumadi. Anda sudah dikatakan kembali pada Allah. Sudah. Bapak Ibu, saya kasih fatwa atau nasihat terhadap saudara-saudara saya yang Allah mendudukkan jenengan ini di derajat ulama. Waspadalah, Iqbalun Nasi itu penghambaan murid, penghambaan santri, penghambaan masyarakat, pujaan masyarakat. Waspadalah Anda. Ini akan menjadi racun manakala qabla kamalihi, belum sempurna imanmu nuju nang ihsan ma'rifat Allah. Ini akan jadi racun. Berarti penghambaan masyarakat umat tidak akan menjadi racun summun qatilun manakala hatimu sudah didudukkan Allah, sudah kembali kepada Allah, sudah ma'rifat. Baru itu tidak menjadi racun, Pak. Sebab Anda tidak melihat makhluknya. Imanmu sudah tidak beriman terhadap selainnya. Tidak. Seperti hujan ini, Pak. Jenengan sudah tidak melihat air hujan. Yang satu sisi kayaknya air hujan sebagai masalah dalam acara ini lah gitu toh. Pandang sudut sisi. Lungguh pulih gak nyaman, wedi teles. Nek teles bokong ya rasane ra penak. Klambi ya teles. Gak nyaman lah pokoknya. Ini kalau panjenengan itu sudah memandang Arafah, memandang hidup yang berperan atas turunnya air hujan ini, Bapak Ibu, akhirnya tidak menjadikan masalah ruhaniah kita. Tidak. Untuk memandang terhadap Allah, hidup di situ satu-satunya yang berperan, dibutuhkan. Lah ini trengginasi jenengan, semangati jenengan, sibuke ati jenengan berzikir sirul asror. Pun niku titik. Dan air hujan nanti tidak akan menjadikan satu racun, mboten. Dan kita tidak akan pernah bisa diracuni oleh nafsu dalam diri kita. Nafsu bentuk meracuni pada diri kita supaya beriman. Olehnya kita gak nyaman, olehnya kita basah, itu disebabkan karena air. Padahal air ini makhluk bukan. Air itu makhluk nopo kholik. Makhluk toh. Makhluk sama dengan kita, makhluk. Nafsu akan memaksa ruhmu untuk beriman, olehnya tidak nyaman itu karena sebab makhluk. Memang pendidikannya di hukum sebab akibat itu seperti itu, Pak. Hukum syariat memang seperti itu. Kita sudah didoktrin mulai kecil seperti itu, Bapak. Oh, nyatanya air ini kok buktinya. Nah, itu. Karena delok dohir, delok makhluknya. Coba sedikit saja imanmu kembangkan, mata hatimu kembangkan untuk melihat
yang sebenarnya di situ. Siapa yang membuat tidak nyaman? Siapa yang membuat itu nyaman? Kembali lagi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan sudah masuk ke ranah Allah, maka selain Allah bagi jenengan, bagi ruhani jenengan, nggak akan menjadi racun. Nggak. B1 itu saya memberikan nasihat terhadap saudara saya yang Allah meletakkan Anda status derajat Anda sebagai ulama. Fikirkan hal itu. Kalau Anda ada kesadaran hati untuk kembali kepada Allah, pasti terima nasihat ini tadi. Tapi kalau tidak, pasti kau akan menolak dan menggerutu hatimu. Ingat, saya menyampaikan hak itu hak, batil itu batil. Abot Pak, sungguh berat saya katakan hal ini. Cuman saya katakan hal ini bentuk sayangku padamu, bukan semata-mata karena yang lain. Seperti saya ngaji, tolong koreksi. Akhirnya ada satu jamaah yang mengkoreksi saya. Ada kesalahan saya diingatkan. Saya ucapkan terima kasih. Wong namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Ucapan terlalu keras, bahasa terlalu kasar, tolong ingatkan. Sebab sejatinya apa yang kusampaikan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Masa sih mau saya katakan dengan bahasa kasar? Lah gak pantes toh Pak. Bahasa halus. Karena kita adalah makhluk halus. Mohon maaf kalau jenengan makhluk halus, bahasa saya kasar, tolong diingatkan. Itu satu. Nomor 2, lewat makalah atau dawuhnya para kekasih Allah, mengingatkan kita pada diri kita yang status kita ditokohkan karena ibadah kita. Masyarakat kita mengacungi jempol terhadap kita karena ketaatan jasmani kita di dalam hukum syariah. Akhirnya para masyarakat mengatakan saya itu adalah golongan orang soleh. Orang soleh. Nggak pernah jasad ini berbuat maksiat Bapak Ibu. Selalu taat. Yang kulakukan tidak hanya wajib, sunnah pun kulakukan. Yang kutinggalkan bukan karena perkara haram saja, tetapi mubah dan subhat pun kutinggalkan. Wong berjalan aja, saya kalau berangkat kerja atau ke pasar dingklu Pak. Nggak berani Pak tolah-toleh, dingklu. Kalau sudah di rumah, apa yang biasa ku baca? Al-Quran. Yang ku baca taklim hadis, mutola'ah. Setiap tamu yang datang ke rumahku, mesti tamu itu menemukan saya dalam keadaan membaca Al-Quran atau mutola'ah kitab. Mesti orang mengatakan jempol Pak nggih.
jempol. Entah kalau setiap orang mau ketemu aku saya nyekel remi, main duit dan lain sebagainya, judi, pasti orang mengatakan saya golongan orang yang tersesat. Wahai saudaraku, yang diletakkan perilaku jasadmu itu orang yang soleh miturut pandangan manusia. Ingat, jangan sampai pujaan masyarakat atau pujian masyarakat mengatakan kau orang soleh itu menjadikan sumun qatilun, racun yang mematikan jiwamu. Dikatakan akan menjadi racun yang mematikan, dirimu berbangga-bangga. Iya, lawong lakuku mesti apik daripada orang kaya. Contoh Pak, ini waktu sholat maghrib ada orang yang tidak mau sholat bawa gitar ngamen, maghrib kok amen. Hatiku ngomong, kau orang jelek. Mesti hatiku merasa lebih baik daripada orang ngamen. Karena apa? Kondisi saat itu maghrib saya keadaan sholat, ada pengamen. Adik lagune iku Masya Allah Pak, nek dirungokno kuping iku panas. Sing tak rungokno iku panas karena apa? Nyindir saya. Apa? Sing dilagokno iku bojo loro. Pas ketepatan bojoku loro. Lah. Wis ning ati greget-greget. Hatiku tidak bisa memandang Allah di dalam diri seorang pengamen. Gak bisa. Jangankan memandang Allah di dalam penguasaan orang mengamen, melihat Allah dalam diriku sendiri gak bisa. Mau melihat Allah di orang lah gak bisa Pak. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Gak iso Pak, gak bisa. Jikalau kau tidak bisa melihat dirimu, Allahnya, jangan pernah kau akan bisa melihat Allah pada diri orang lain. Gak iso. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Itu maksudnya di situ. Sifat takabur akan muncul pada diriku, merasa lebih baik daripada orang lain. Itu pasti Pak. Saya tidak tahu kalau pengamen itu Nabi Khidir. Nggak tahu Pak saya. Nggak akan pernah bisa tahu. Beliau ngamen terus minta uang saya 2.000 katakanlah. Kan hal ini kan bisa terjadi toh Pak. Bisa terjadi. Akhirnya apa yang kuucapkan? Kok sembahyang kok njaluk taubat. Ingat sejarah hikayah historisnya Nabi Musa berguru terhadap Nabi Khidir. Apa? Kok terjadi pisah? Apa sebabnya? Hatinya protes. Apa yang dibawa teori sistem terhadap Nabi Musa itu sistem syariah. Sementara yang diajarkan oleh beliau Nabiullah Khidir itu sistem ilmu hakikat. Pertama, dihadapkanlah satu kejadian. Beliau itu merusak kapal.
padahal kapalnya orang ini di saat perjalanan menghantarkan beliau menyeberang lautan. Di tengah perjalanan kapalnya malah dibocori atau dirusak, akhirnya tenggelam. Syariat Musa Pak metu. Akhirnya Nabi Khidir kan ditukani, dilokno. Ya Nabiullah Khidir, mengapa Anda kok merusak ini? Artinya protes. Dia nggak bisa melihat Allahnya di dalam Nabiullah Khidir, mboten saged Musa. Karena beliau masih kuat syariate, hukum syariate, sementara hukum hakikatnya adalah nol. Ini Nabi, Pak. Satu. Nomor dua, dihadapkanlah beliau Nabiullah Khidir membunuh anak kecil. Yang terakhir membangun gapuro. Apa gapuro bahasa Indonesia itu? Pagar, ya, pagar. Beliau Nabiullah Musa tidak bisa melihat Allahnya pada diri Khidir, akhirnya protes, Pak. Protes. Anak kecil dibunuh, protes. Anak belum balik. Pagar dibangun, protes sebab masyarakatnya tidak menghormat terhadap Musa pada saat itu. Tidak menjamin, tidak wong aku kiai rek. Mosok teko iku gak tiduki ngombe, gak tiduki apa. Iki Nabi Musa pada saat itu, aku nabi rumangsa takabur man. Padahal awal sudah dikatakan oleh beliau Nabi Khidir, Musa, kau enggak kuat Musa. Berguru terhadapku tentang ilmu makrifat gak kuat kau. Mengapa beliau sudah bisa untuk membaca di situ? Karena yang di sawang hatinya beliau Nabi Khidir nyawangi kunang Allah. Dia pasti protes, gak lido. Gak lido bahasa Indonesia apa? Gak lido. Ya protes tenan. Bahasa Indonesia apa? Ternyata benar toh? Dia protes. Karena apa protesnya? Karena hukum syariat. Hukum syariat sudah benar, Bapak. Merusak kapal itu termasuk pasal 170. Lungki pasal 170 perusakan. Ancamannya 4 tahun. Putusan bisa 2 tahun. Ya nggak boleh toh Pak, syariat ngerusak nggak boleh toh, nggak boleh. Apalagi kalau naik pembunuhan anak kecil, syariat apapun mengatakan salah. Oke, itu tidak salah menurut kacamata syariat. Tapi mengapa terjadi pada Nabiullah Khidir? Ini adalah pembelajaran kita Bapak Ibu. Segala apapun yang dihadapan kita, dihadapkan Allah terhadap kita, kita harus mengacu teori sistem ilmu yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Apa? Memandang Allah. Baru hati nggak protes. Sinten sih Pak, miturut syariat acara ini kepingin udan, gak ono lah ngoten nggih. Apalagi kita punya gawe nyunat atau kemanten udan iso seperti disok atau gak ada yang ingin. Padahal iku kabeh sing nguasai Gusti Allah. Mengapa hati tidak bisa
Iman itu klik nang Allahnya. Itu karena hati kita telah diracuni oleh iblis. Akhirnya hati kita selalu dolim pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ini kalau sadar, seperti Nabi Yunus. Padahal Nabi Yunus sih kesalahan mek situ tok. Akhirnya diuntal kali dengan ikan besar. Apa? Meninggalkan kaum. Meninggalkan kaum gara-gara kaum tidak mau menerima ajaran dinul haq itu. Ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Nus, Nabi Yunus. Kaumnya itu akhirnya didoakan, ya Allah kasih adab terhadap kaumku. Ditinggal Pak. Memang benar, langsung disikat. Kaumnya hancur, habis, disikat Allah. Allah menurunkan malaikat langsung sebagai utusan untuk menghapus peta kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus di tengah perjalanan kapalnya mau anjlok, kerem gara-gara kebanyakan muatan. Lawong miturut BMKB ya. Sekarang kan nangoni laut kan 3 meter nggak boleh nyebrang. Bawean ke sini. Sebetulnya nggak getek enak. Getek gak tenggelam namanya. Ban ya. Ban trek gede ini loh, ban jeru. Kamu numpak di situ terus ditarik kapal besar, tenggelam mas sampean? Nggak tenggelam, karena sifat ban itu di atas terus, karena ada anginnya, nggak tenggelam. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Yunus akhirnya beliau itu mertobat Pak. Mertobat. Bentuk mertobatnya beliau itu dimasukkan Allah di dalam perut ikan besar, sehingga dia berdoa, ya Allah, berzikir la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, saya adalah hambamu yang telah zalim. Itu zalim Pak. Nabi Muhammad gak pernah. Saya pun belajar untuk meniru, tidak menyalahkan bagi umat yang tidak mau menerima. Tetap saya nasihati umat yang statusnya sebagai ulama, umat yang statusnya sebagai al-ubad, ahli ibadah secara jasmani, tapi tidak memikirkan rohaninya. Rohaninya tidak dipikirkan. Tetap saya nasihati. Yang ketiga, siapa adalah golongan-golongan yang Anda disebut orang yang berada, artinya orang kaya. Awas, masyarakat memuja dirimu karena dermawanmu. Kau bisa dermawan karena harta, benda, pangkat, jabatan yang kau bawa. Hati-hati. Hati-hati. Siapapun hutang pada dirimu tidak kau pending. Yang kau kasihkan adalah uang laki-laki, bukan uang perempuan. Uang perempuan kan mana Pak ya? Ini uang laki-laki. Pinjam 1.000, mengembalikan juga 1.000.
Jarang Pak nggih tiyang ngenten iki. Sing akeh iku minjamkan uang itu uang perempuan, uang wanita. Pinjam 1.000 menjadi 1.100. Itu namanya uang mana. Yang bisa melahirkan kan perempuan. Makanya uang perempuan. Di sini juga begitu, Pak. Lah, ketepatan panjenengan itu orang yang berada, orang butuh apa dibantu, 3 juta dikasih langsung. Saya nggak bisa nyaur nunggu 1 tahun nggih. Nggih, mboten napa-napa. Kasihkan. Sampai lupa siapa yang ngutang sudah gak ditagih. Masyarakat mesti mengatakan jempol, nggih mboten? Pasti, Pak. Kalau kita menghutangkan 1.000 kembali 1.100 sudah biasa, Pak. Biasa di mana-mana. Yang luar biasa itu menghutangkan 1.000 kembali 1.000. Kadang-kadang kembali 500 bilang mboten punya, akhirnya dibebaskan. Ini luar biasa. Karena keberadaan, Pak. Anda orang kaya, bisnis Anda memang ditaruh Allah, ditakdirkan, dicatat lancar. Akhirnya dalam dirimu tumbuh sosial, tumbuh kedermawanan. Melihat masjid, misalkan Pak nggih, melihat masjid, kok ya kurang apanya? Oh, kubahnya nggak ada. Dihitung berapa? 600 juta Pak. Langsung kasih cek. Mbok. Enak Pak nggih? Enak. Pasti masyarakat memuja Pak. Wo nek gak kaji klason ngono ya. Gak mungkin. Sembarang dikekno. Kadang bojo ae dikek. Ngoten niku wis melampaui batas Pak, nganti mau bojo iku. Pun. Hati-hati pujaan masyarakat yang seperti itu. Manakala qabla kamalihi, andai kata ruhmu itu tidak bisa melihat Allah, makrifat Allah, pasti kau akan merasa dirimu yang melakukan. Ini bahaya. Akhirnya dalam hatiku akan merasa lebih kaya daripada orang lain, lebih dermawan daripada orang lain. Nek mati sing raubung Pak, ribuan sing ngeterke, yang menghantar ke makom itu ribuan. Sak dalan-dalan di tengah jalan semuanya bicara, ini orang saya nggih, saya sampai ke makom semuanya soleh. Yang toleh itu gak ono, karena semuanya itu merasa pernah disantuni, merasa dianumpe. Ini kok nyalokno mencalonkan kepala desa ngono wis gak atik opo-opoan dadi lah ngoten nggih. Nyalokno bupati dadi. Seluruh sak kabupaten Tuban niku siapa yang bantu? Setiap desa ada masjid, kurang apanya? Anu Pak, keramiknya dihitung semuanya berapa? 500 juta. Marmer langsung balang. Takmire yo seneng Pak nggih? Seneng, masyarakat ikut seneng. Masuk desa lain. Iki kok masjid Tuban, desa apa? Brebes. Kok melas ngene? Nggih Pak, ya napa oleh gak melas, niki urunan warga. Berapa satu bulan satu kali dapat berapa? Nggih, alhamdulillah kadang 3 juta. Wis gini, jangan narik warga. 1 bulan saya kasih 100. Sinten sing mboten ngomong nggih, ayo kepin nguruh. Mesti ngomong nggih, ngoten. Dadi mentereng pisan. Ganti nang desa lain. Pokoknya seluruh
desa sekabupaten Tuban, Kaji Klason. Ngerti Kaji Klason namanya? Jenenge cerita itu PPE lah ngoten. Tapi iki yo nyerempet nang ilmu maksudku iku. Akhirnya suatu saat saya mencalonkan kandidat menjadi bupati. Lah mungsu ketir-ketir Pak, wedi, takut, karena semuanya itu di atas kertas saya yang jadi. Subhanallah, pujaan semuanya. Hati-hati, hei Kaji Klason, hati-hati. Dengan kekayaanmu yang kau jadikan sosial dan dermawan terhadap umat, itu akan menjadikan umat muncul dalam hatinya penghambaan, pujaan, pujian terhadapmu. Hati-hati. Jikalau kau Kaji Klason, ruhaniyahmu, meripat hatimu, basirohmu itu belum kesampai pada Allah, akan menjadi sumun qatilun, akan menjadikan racun jiwamu yang mematikan. Akhirnya kau sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun seperti itu. Wa qala aidan hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan, sampai sadar saya ketika saat perkara yang mengagetkan datang. Apa? Sakaratul maut. Baru ditampakkan Allah. Nyo Kaji Klason, kamu sadar saiki yo merga ikate bongko. Permintaanmu apa? Kembalikan lagi aku ke dunia walau sesaat, biar aku tak mertobat. Allah dawuh, Allah utawi Allah dawuh iku kola dawuh sapa Allah al kasebun utawi kaseb. Ngerti kaseb? Sudah tidak ada kesempatan. Hati-hati. Intinya Bapak Ibu, apa pujaan masyarakat itu akan menjadi racun dan tidak menjadi racun tergantung posisi rohaniah kita. Kalau melihat dawuh ini, maka miturut pendapat saya, makrifatlah kejar dulu sebelum Anda ini melakukan hal yang lain. Udah, makrifatkanlah benaonos dhisik ruhaniyahmu ing ngersane Allah. Nanti akan terbangun sendiri jasmaniahmu. Sampai kita nggak terasa Pak, disindir oleh W.R. Supratman dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Aku tanya, mengapa di situ yang didahulukan jiwa, bukan badannya? Jiwa sebagai pemimpin Pak, ruhania ini sebagai pemimpin, sebagai raja, jasmani sebagai prajurit Pak. Kalau rajanya dolim, otomatis prajuritnya dolim. Kalau rajanya taat, aku yakin prajuritnya akan ikut taat. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka otomatis semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya terus takarrub terhadap Allah, mendekatkan diri dan untuk bertemu pada Allah, yang Allah itu akan menjanjikan pertemuan itu, maka hatinya, rohaniahnya semakin jauh meninggalkan duniawiyah. Ini rumus Pak, rumus.
Dan barang siapa pergi ke arah timur, maka semakin jauh arah barat yang ditinggalkan. Artinya siapapun ruhaniyahnya, hatinya semakin mancep mendekat terhadap urusan-urusan duniawiyah, maka ruhaniyah akan semakin jauh meninggalkan Allah. Rumus iki gak bisa kau bantah, gak bisa kau bantah. Matematika ini. Lah, perspektifnya, pandangan meninggalkan itu apa? Ruhaniyah, bukan jasmania. Anda meninggalkan duniawiyah itu tidak harus sekalian jasati dohirin, dah. Setiap konten pengajian saya, mohon maaf, terkait mendekat pada Allah, saya tidak pernah menyuruh, memerintahkan jasmanimu yo tinggalan perkara selain Allah. Enggak, ruhaniyah, bukan jasmania. Karena sistem yang saya terapkan adalah bukan sistem majdub, tapi sistem wasilun. Sistem di mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Insan ayat 25-26 itu sebagai rujukan beliau melakukan, meninggalkan secara ruhaniyah perkara selain Allah yang disebut hubbus syahwah. Kalau dalam kitab hikam disebut al-aghyar. Apa itu al-aghyar? Perkara selain Allah, manakala itu sudah masuk di dalam hati sampean kali kula, akan menjadi hati yang gelap. Termasuk tadi pujaan masyarakat. Bapak Ibu, mengapa sih dalam thariqah kita diwajibkan untuk berzikir sir, berzikir sirri, berzikir khafi? Dipecuti kita, dipecuti dia, dicabui terus. Ada yang mewajibkan 10.000 satu hari satu malam. Itu semata-mata untuk melogrokkan sifat-sifat jelek seperti takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Tapi saya kasih nasihat, kalau kita hanya memetik itu buah, Pak. Sifat jelek itu buah. Kalau kita menghilangkan itu saja, sementara ada pohonnya tidak kita robohkan, nanti akan jugul kembali. Menurut hemat saya, jangan kau petik buahnya. Seperti takabur, riya, hasud, itu buahnya. Nanti akan muncul lagi. Menurut hemat saya, sekalian cabut pohon huldi iku, Pak. Wala taqraba hadhihi syajarah. Cabut. Pasti tidak akan jugul buah. Caranya bagaimana? Allah sudah memberikan pelajaran terhadap kita lewat Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Kita buka di dalam ayat surat Al-Anbiya, Pak, ya. Ayat berapa saya lupa, nanti dicari dan koreksi. Yang menceritakan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inilah yang kumaksud di dalam tauhid ini, menelorkan, melahirkan zikir yang disebut sirul asrar. Di atas zikir sir yang sudah tidak mengucap, di situ ada 3 pintu, Pak, yang sering saya katakan. Setelah itu Anda melaksanakan dan menjaga zikir sirul asrar, secara otomatis Anda akan dimasukkan pembelajaran tauhid terakhir di la ilaha illa ana. Itu tertuang juga di dalam surat Al-Anbiya,
cuman itu ayatnya 25. Tapi yang tadi itu Al-Anbiya entah ayat berapa sing antau tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau dirasa berat, sekali lagi Pak, berat Pak, berat. Saya bernasihat seperti ini karena bersinggungan langsung dengan mereka-mereka para alim ulama yang menobatkan dirinya di dalam pengajaran tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Tapi wahai saudaraku, antum semuanya, saya itu sayang padamu. Bentuk sayangku, aku bernasihat tentang ruhaniyah seperti ini. Tolong sekali lagi jenengan pun salah paham. Semata-mata saya diutus Allah untuk menyampaikan hal ini. Ana nadhirum mubin ini. Bentuk sayangi Allah pada semua umat, termasuk antum. Ini kalau panjenengan menyadari, yakin kau tidak akan pernah mengatakan bahwasanya apa yang kusampaikan itu saya ada-ada atau sesuatu yang merusak aturan. Tidak Pak. Oke. Saya doakan juga mudah-mudahan panjenengan yang selama ini belum bisa menerima, Allah bukakan pintu hatimu tentang hidayah makrifat Allah sehingga bisa menerima ajaran Rasulullah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kesimpulan, apapun pujaan masyarakat berbentuk apapun ya, apapun, itu tidak akan menjadi racun dalam dirimu kalau kau melihat Allahnya. Kalau kau makrifat pada Allahnya. Lah caranya untuk melihat Allahnya dengan ainul basirah. Jangan ainul basariyah, mata fisik, jangan. Kalau Anda melihat Allah dengan mata fisik, yang terjadi kosong Pak, hampa ini. Yang sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 3, bahwasanya Allah itu di dalam dirimu dan di luar dirimu, zahir batin, dan Allah itu di awal dan di akhir. Boleh jadinya kosong. Maka gunakanlah basirahmu. Apa basirahmu meripat rohmu itu? Yang disebut imanul haq. Iman, orang Jawa mengatakan rasa. Dengan rasamu itulah, benarkan dengan imanmu lah, benarkan, imanilah bahwasanya hidup itu adalah Allah. Pasti yang tadinya kau anggap kosong, akhirnya tidak kosong. Justru yang kau anggap wujud selain daripada Allah yang disebut al-aghyar makhluk, ikut di mata hatimu menjadi kosong. Ini Pak, makanya bahasa Mbah Buyut kita kejawen dulu, nger kosong iku berisi, golek ono. Justru yang berisi iku kok kosong. Ndak sampak ngeluh Pak, mikir ditambahi maneh, kuwi nek kepingin ketemu Allah, tondone awakmu nek wis ketemu susuane angin. Bayuh Pak, meripat gawe mecicil gak turu. Ya kuwi yo sing apa, sing kuat meleke, sing kuat luwene. Ini semuanya itu nasihat yang isaroh. Mencari-cari Pak, ya apa, akhirnya kita laksanakan. Kita nggak begitu mau makan, terus kita nggak
begitu tidur melek terus. Bukan itu yang dimaksud. Sampak mohon maaf Pak, seperti orang gendeng. Golek ono dhisik gali kangkung. Jadi ke sawah itu Pak ya, ke kolam, setiap kangkung dijembeng, setiap kangkung disuwek. Ya enggak ketemu lah. Ternyata semuanya itu adalah tembung isyarah. Itu zaman dulu Bapak. Sekarang tidak. Dijabarno. Ngene loh maksudnya kau mencari yang kosong iku berisi. Bi'ainul basiroh, dengan mata hatimu iman itu harus melihat hidupnya. Caranya dzikir sirul asro di tahapan su'aul basiroh ke ainul basiroh begini bla 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 bla. Pawenak saniki. Belang-belang cepat wis. Untuk mencari gali kangkung. Ngene loh, itu maksudnya Allah. Disuruh mencari susuane angin. Dulu itu jujur Pak, saya kira lesus, tahu lesus nggih? Si umet-umet. Unting beliung ya. Saya nasehahkan, Mbah, saya sudah bertemu, kula sampun bertemu susuane angin. Ho endi? Sawah tadi. Oh iku lesus, ger duduk lho wis. Di mana? Ngono yo gak gelem dudono. Dari sisi ilmu nggak pernah dibuka, hanya kinayah isyarah. Ternyata yang dimaksud luwe Bapak Ibu, kita disuruh tirakat riyadhah luwe maksudnya iku apa? Rohaniyah iki ojo dijejeli urusan dunya, kudu poso terus dijogo, gak oleh turu. Maksudnya dzikir mojo pedot. Biyen ngomong-ngomong ngene langsung lak penak. Nguniku basa pun kepanggih Pak. Jawabe ya apa para masaye? Aku biyen ya ngono. Ya kuwi nggih receke ngerti soro. Ya Allah. Saiki sekarang sudah tidak zamannya Bapak. Semuanya transparan. Semuanya dikupas habis untuk memudahkan kita beramalia. Ingat Allah dawuh wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa kata Allah. Innal insan, banyak manusia iku lafi husrin, dalam kerugian banget, kerugian besar. Waktu demi waktu kita Pak rugi bendino. Karena apa? Diplesetkan oleh nafsu dalam diri kita untuk ke dunia, tidak ke Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai pada Allah karena tidak makrifat, karena tidak tahu caranya kita untuk rohaniah ini menyembah pada Allah. Dikarenakan ilmunya gak digelar, akhirnya saya olehnya sholat hanya asal-asalan, asal gugur kewajiban, asal dapat pahala, asal dapat surga, biar dijauhkan neraka. Itu asal-asalan kaji klason seperti itu Bapak Ibu. Ya Allah, sekarang tidak, sudah dijabarkan sudah. Saya katakan surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42 ya. Di situ diterangkan iblis itu menutupi ajaran ini dari abad ke abad. Upaya dari zaman Rasulullah, bahkan ketemu nih zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 diwingi lagi coroban itu bocor gede bluwos. Waktu zamannya Sayyidina Ali sampai tahun 2014 laksana ban itu bocor alus.
bentuknya beliau-beliau yang sudah menjadi kekasih Allah ketika memberikan wejangan kita selalu bahasa kinayah isyarah. Maksud dan tujuan cek gak diketahui oleh orang-orang ahli kitab. Di situ bagus Pak, iku namanya ban iku bocor alus. 2014 muncul bocornya gede pun bos, tapi yo tantangan luar biasa. Betul napa-napa iku zamannya dinul haq. Dunia ini harus tahu, zamannya dimana kita tidak cukup belajar ilmu syariat saja, tak cukup. Karena ilmu syariat pada dasarnya adalah menata kaidah akhlak terhadap jasmani kita dengan bentuk hablum minan nas. Tapi tatanan hakikat adalah sistem ilmu ajaran mendidik terhadap ruhaniyah kita supaya hablum minallah ini benar. Sehingga kalau saya bicara akhlak ilahiyah, kalau syariah akhlak istimaiyah. Padahal ini loh sudah disindir Rasulullah, innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus Allah ke bumi ini kecuali menyempurnakan akhlak manusia, akhlak secara jasmani, akhlak secara rohani. Sebab manusia itu tidak hanya terdiri dari unsur jasmani, ugi juga unsur rohani. Sehingga sempurnalah dia ketika idza jaa ajaluhum, dia akan bisa wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah. Air hujan yang turun sebelum sampai di laut disebut air hujan, disebut air hujan. Tapi kalau sudah netes di laut, kau sebut air hujan? Bukan. Inilah maksud wa inna ilaihi rajiun. Ruh itulah yang akan kembali kepada Allah dalam bentuk makrifat Allah. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu adalah esa. Lekas terangkan tentang keesaan Allah supaya umatmu bisa kembali kepada Allah. Satu. Jadi itu tidak akan menjadikan racun pujaan masyarakat kalau hatimu sudah tertata, ruhaniyahmu sudah tertata, hukum hakikat makrifat datang Gusti Allah. Tapi itu akan menjadi summun qatilun, racun yang mematikan dalam dirimu manakala qabla kamalihi, hatimu belum bisa makrifat pada Allah. Ini rumus pasti seperti itu. Oleh sebab itu kejarlah terlebih dahulu wahai ulama, wahai al-ubad, wahai orang yang kaya al-ghani, tolong kejarlah kemakrifatan rohaniyahmu pada Allah terlebih dahulu. Nanti apapun yang dihadapkan Allah tidak akan menjadikan satu ujian yang tidak lulus, akan menjadi wasilah atau akan menjadi media terhadap dirimu atau kendaraan pada dirimu untuk bertemu Allah.